Sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yaumal qiyamah ala kathibin min miskin aswada la yahuluhum hisabu wa la yanaluhum faza' hatta yufraga mimma bainan nas. Rajulun qara'al qur'ana batigha'a wajhillahi azza wa jalla wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Wa rajulun azzana fi masjidin da'a ila Allah azza wa jalla batigha'a wajhillah. Wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Artinya, 3 orang pada hari kiamat di padang mahsyar, maksudnya di atas unggukan dari kesturi, tumpukan kecil, tumpukan yang halus daripada gunung. 3 orang pada hari kiamat di atas unggukan dari kesturi hitam. Kesturi hitam itu minyak harum kesturi, misik, minyak harum yang sangat mahal harganya, yang nanti digunakan di surga. Mereka tidak diriputkan oleh perhitungan amal, kada dihisap, dan mereka tidak dilanda keterkejutan. Sehingga selesai apa yang terjadi di antara manusia. 3 kelompok manusia ini, orang berada di atas tanah-tanah biasa, sedangkan mereka berada di tumpukan minyak wangi, misik di padang mahsyar. Yaitu pertama, seseorang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah Azza wa Jal, ia mengimami suatu kaum dan mereka ridha kepadanya. Artinya orang ini suka membaca Al-Quran semata-mata karena Allah, dan dia jadi imam, dan makmum senang dengan dia. Gawiannya membaca Quran, ke masjid jadi imam, jamaah suka. Nah, itu kelompok yang pertama. Kalau jamaahnya kada katuju, nah itu lain lagi kisahnya. Maksudnya jamaah katuju itu mu'zamuhum, sebagian besar. Pada sarana semua jamaah apa katuju, mu'zam, sebagian besarnya. Artinya jamaahnya orang 50, 30 lebih nang katuju inya itu jadi imam. 20-nya itu kada jadi masalah lagi. Nah, kalau sebagian besar orang kada katuju inya jadi imam, nah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis menyatakan, salah satu la'anahumullah, 3 orang yang dilaknat oleh Allah. 1, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang jadi imam padahal makmum tidak senang. Anak katuju tampil, anak katuju jadi imam padahal orang kada katuju, banyak kada katujunya pada nang katuju. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain yang mengatakan, ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu udhunai, rawahu Ibnu Khuzaimah. Siapa-siapa yang jadi kaum sedangkan makmum tidak senang, maka sembahyangnya si imam itu tidak terangkat daripada atas telinganya. Artinya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makmum bang, makmum kada ada gangguan, makmumnya kada ada masalah, tetap sembahyangnya baik. Nah, yang dimaksud dalam bab kita ini adalah orang yang membaca Quran karena Allah dan jadi imam, orang senang.
Yang kedua, wa rajulun adzana fi masjidin da'a ila Allah azza wa jal ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, seseorang yang azan di masjid, ia menyeru kepada Allah azza wa jalla karena mencari keridaan Allah. Jadi inya azan di masjid itu semata-mata karena Allah, karena ada harapan untuk mendapatkan dunia, karena ada harapan untuk mendapatkan honor, untuk mendapatkan gaji, semata-mata karena Allah. Orang nang gawiannya azan mau sekali-sekali itu kada bang. Ini gawiannya muazin sampai waktunya bang, mungkin berapa kali sehari ini aja nang bang di masjid itu dilanggaran itu, dan semata-matanya karena Allah. Nah, kalau ini orang ini mati kayaknya di padang mahsyar demikian tadi, dia berada di atas tumpukan wangi-wangian misik dan diriputkan dengan berbagai macam hisab-hisab. Yang ketiga, dan seseorang yang diberi cobaan dengan rezeki di dunia, namun rezeki itu tidak menyibukkannya dari amal akhirat. Orangnya hidup fakir, hidupnya serba kekurangan, namun sembahyang berjamaahnya kada pernah alfa, sembahyang sunatnya kada alfa, menuntut ilmunya kada alfa, selalu aktif, padahal orang ini rezekinya serba kekurangan. Nah, atau termasuk juga orang yang rezekinya serba kelebihan, banyak berisi dagangan, banyak berisi toko, banyak berisi perusahaan macam-macam, tapi sembahyang berjamaahnya kada ketinggalan, sembahyang sunatnya kada ketinggalan, menuntut ilmunya kada ketinggalan. Nah, ini orang nanti di akhirat kaina berada di tumpukan wangi-wangian tadi. Nah, jadi sambil menunggu Allah menghitung makhluk, sambil menunggu Allah menghisap manusia, dia berada di tempat wangi-wangian. Nah, tanpa diriputkan dengan hisab tadi. Dan seseorang yang diberi cobaan dengan rezeki di dunia, namun rezeki itu tidak menyibukkannya dari amal akhirat.